Kamera pengawas merekam sebuah truk bermuatan keramik diduga alami remblong di Simpang 3 Kertek, Wonosobo, Jawa Tengah, Sabtu pagi. Ya Allah, weh, astagfirullahaladzim. Weh, blong, Truk yang dikemudikan oleh Adi Kurniawan, warga Jombang, melaju dari arah Temanggung dengan kecepatan tinggi. Truk sempat menyerempet sebuah sepeda motor, menabrak tugu di pertigaan hingga akhirnya menabrak ruko di Kompleks Pasar Kertek. Akibat kejadian tersebut, 5 orang alami luka ringan dan mendapatkan perawatan medis. Itu telah terjadi laka, laka tunggal yang sementara dugaan diakibatkan remblong karena jelas terlihat dari CCTV yang mengakibatkan truk tersebut menabrak bangunan, bangunan toko bangunan yang ada di wilayah. Polisi berupaya mengevakuasi truk serta material keramik yang berserakan agar arus lalu lintas kembali lancar. Jalur Wonosobo-Temanggung dikenal rawan kecelakaan, banyak tikungan tajam dan jalan menurun sejauh 9 km. Pengendara diharap berhati-hati jika melewati jalur tersebut. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Libur Natal dan Tahun Baru, lalu lintas di kawasan wisata Lembang, Bandung Barat dipadati kendaraan wisatawan. Sejumlah wisatawan di kawasan Merapi panik saat melihat Gunung Merapi kembali erupsi. Masjid Agung Omarin, masjid tertua di Gaza, Palestina, kembali dibuka dan menggelar sholat Jumat pertama sejak direkonstruksi di tengah gencatan senjata. Halo, selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews Sore bersama saya Diandra Mukni. Kita awali iNews Sore hari ini dengan informasi. Memasuki hari ketiga libur panjang, arus kendaraan di Tol Cipularang Purwakarta, Jawa Barat terpantau ramai. Masih banyak warga Jabodetabek yang memanfaatkan untuk bepergian ke sejumlah lokasi di Kota Bandung dan sekitarnya. Keramaian kendaraan menuju Bandung terjadi pada pagi tadi, seperti di kilometer 82 ruas Tol Cipularang, wilayah Jatiluhur, Purwakarta. Kendaraan dari arah Jakarta terus memadati ruas tol sejak pagi hari dengan didominasi mobil pribadi bernomor polisi letter B dan bus angkutan penumpang. Masih banyak warga Jabodetabek yang memanfaatkan hari ketiga libur panjang Nataru dan akhir pekan untuk bepergian ke sejumlah lokasi wisata di Bandung dan wilayah Jawa Barat lainnya. Banyaknya kendaraan truk besar yang berjalan melambat membuat laju kendaraan bertambah padat. Kepadatan kendaraan diprediksi masih akan terjadi hingga hari Minggu besok. Ribuan kendaraan terus memadati gerbang tol Paster 4 hari jelang perayaan Tahun Baru 2026. Tercatat 34.000 lebih kendaraan masuk ke kota Bandung melalui gerbang tol Paster. Kendaraan wisatawan ini sempat mengular 2 km selepas gerbang tol. Sementara kawasan Jalan Dr. Junjunan dari kedua arah baik menuju pusat kota Bandung atau menuju gerbang tol juga mengalami kepadatan. Dari data Jasa Marga, sebanyak 34.735 kendaraan masuk ke kota Bandung melalui gerbang tol Paster. Sementara kendaraan yang meninggalkan kota Bandung sebanyak 29.467 kendaraan. Diprediksi kepadatan ini akan terus berlangsung hingga mendekati malam pergantian tahun.
Sementara H+2 Natal, lalu lintas di gerbang tol Cikatama Cikampek ramai lancar. Lebih dari 23.000 kendaraan hari ini melintas di ruas tol Cikampek Utama meninggalkan kota Jakarta. Meski begitu, volume kendaraan yang melintas hari ini lebih tinggi dibandingkan hari biasa. Jenis kendaraan yang melintas meninggalkan kota Jakarta dan sekitarnya didominasi oleh kendaraan pribadi. Puncak arus mudik Nataru sudah terlewati pada 24 Desember lalu, sementara puncak arus balik diprediksi pada 4 Januari mendatang. Rekayasa lalu lintas one way dan kontraflow akan diberlakukan secara situasional. Dan untuk mengetahui situasi terkini pemirsa, kita akan langsung saja bergabung dengan rekan Hadisti Nur Arifah yang berada di gerbang tol Cikampek Utama Karawang, Jawa Barat, dan juga ada rekan Ervan David di gerbang tol Paster Bandung, Jawa Barat. Selamat sore rekan-rekan, kita ke Hadisti terlebih dahulu. Hadisti, seperti apa kondisi lalu lintas sore ini di gerbang tol Cikatama? Ya, selamat sore Diandra dan juga pemirsa. Untuk situasi lalu lintas yang melintas di ruas tol Jakarta Cikampek pada sore hari ini terpantau ramai lancar dan juga kondusif, baik yang keluar dari arah Jakarta dan sekitarnya maupun juga yang kembali memasuki wilayah Jabodetabek. Kita akan lihat bersama Diandra dan juga pemirsa di layar televisi Anda kondisi terkini di gerbang tol Cikatama. Terlihat kendaraan yang masuk ataupun juga keluar dari gerbang tol Cikampek Utama ini dapat masuk atau keluar secara lancar, tidak terlihat adanya antrean ataupun juga ketersendatan kendaraan. Nah, kalau dari pantauan saya sejak pagi hingga sore hari ini, kendaraan yang melintas di ruas tol Cikampek Utama ini tidak setinggi dari hari sebelumnya atau lebih landai dari hari kemarin yang sempat mencapai 30.000 kendaraan pada waktu yang sama. Kalau hari ini kendaraan yang melintas ini volumenya mencapai 23.000 kendaraan. Namun untuk volume tersebut ini masih tinggi jika kita bandingkan dari hari biasanya atau normalnya, yang rata-rata per hari kendaraan yang melintas di jalan tol Cikampek Utama ini hanya berkisar di 5.000 kendaraan. Nah, kalau terkait kendaraan yang mendominasi hari ini melintas di gerbang tol Cikatama ini merupakan kendaraan pribadi dan juga sesekali terlihat ada juga bus penumpang antar provinsi atau antar kota. Kalau untuk kendaraan pribadi kami lihat dari nomor polisinya ini merupakan kendaraan dari wilayah Jakarta dan juga sekitarnya. Tampaknya memang pada momen libur Natal dan juga Tahun Baru ini masih banyak masyarakat yang memanfaatkan libur untuk melakukan perjalanan ke sejumlah wilayah, baik itu keluar dari kota Jakarta ataupun juga yang memasuki kawasan kota Jakarta ini. Nah, kalau untuk puncak dari arus mudik Nataru ini sudah terlewati pada 24 Desember lalu Diandra. Kemudian kalau terkait arus balik, puncaknya diprediksi akan terjadi pada 4 Januari nanti, sehingga tentu ini menjadi pertimbangan tentunya bagi pemirsa atau masyarakat yang akan melakukan perjalanan pada waktu tersebut agar dapat terhindar dari kepadatan dan juga kemacetan. Nah, terkait rekayasa lalu lintas, memang sesekali kami melihat di sini ada petugas kepolisian yang bersiaga untuk nantinya akan melakukan rekayasa lalu lintas apabila terjadi kemacetan ataupun juga antrean yang mengular di gerbang tol Cikatama. Namun hingga saat ini belum terlihat diberlakukannya rekayasa lalu lintas tersebut karena ini memang sifatnya situasional, baik itu one way ataupun juga kontraflow yang biasanya memang diterapkan pada saat terjadi kemacetan yang panjang atau yang begitu berarti. Namun hingga saat ini belum diberlakukan karena kalau kita lihat kondisi lalu lintas sejak pagi hingga sore hari ini masih ramai dan juga lancar, bahkan kendaraan yang keluar dari gerbang tol Cikatama ini masih dapat melaju hingga batas kecepatan maksimal. Nah, pihak Jasa Marga dan juga Korlantas tentunya menghimbau kepada masyarakat atau pengemudi yang akan melakukan perjalanan pada momen libur Natal dan juga Tahun Baru ini, mengingat tingginya volume kendaraan, untuk tetap berhati-hati, memastikan kendaraan dalam keadaan yang baik, begitupun juga untuk kondisi fisik serta juga memastikan saldo elektronik keuangannya cukup agar tidak terjadi ketersendatan dalam melewati gerbang tol Cikatama. Demikian, Diandra.
Baik, terima kasih Hadisti melaporkan langsung dari Gerbang Tol Cikatama. Selanjutnya kita bergabung ke Ervan David di Bandung, Jawa Barat. Selamat sore Ervan, apakah terjadi penumpukan kendaraan di Gerbang Tol Paster saat ini? Ya, selamat sore Diandra dan juga pemirsa. 4 hari menjelang malam pergantian tahun 2025-2026, arus lalu lintas di Gerbang Tol Paster nampak terus mengalami keramaian sejak tadi pagi. Dan ada beberapa titik kemacetan, yaitu setelah Gerbang Tol Paster. Tepatnya tempat saya melaporkan saat ini ada penumpukan hingga sekitar 1 hingga 2 kilometer dari Gerbang Tol Paster akibat adanya traffic light di kawasan Jalan Junjunan. Dan dari data Jasa Marga sebanyak 34.736 kendaraan masuk ke Kota Bandung atau naik 1,62 dibandingkan dengan lalin normal. Sementara untuk kendaraan yang masuk ke Gerbang Tol Paster ada sebesar 29.467 kendaraan atau naik 1,81% dibandingkan dengan lalu lintas normal. Sementara untuk lalu lintas di Jawa Barat total ada 72.207 kendaraan yang melintas atau meningkat 8,31% dibandingkan dengan lalu lintas normal, yaitu sebanyak 66.667 kendaraan. Dan diprediksi untuk kepadatan volume kendaraan ini akan terus mengalami peningkatan seiring dengan mendekati momen pergantian tahun di Kota Bandung, Jawa Barat. Demikian, Diandra. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Ervan David, langsung dari Gerbang Tol Paster. Dan sebelumnya ada Hadisti Nur Arifah dari Gerbang Tol Cikatama. Selamat sore, selamat kembali bertugas rekan-rekan. Pemirsa, memasuki hari ke-10 masa angkutan Nataru dan libur sekolah, Stasiun Tugu Yogyakarta terus dipadati penumpang. KAI Daob 6 Yogyakarta mencatat telah melayani 60.000 lebih penumpang, baik yang tiba maupun diberangkatkan. Tercatat penumpang yang berangkat dari Stasiun Tugu Yogyakarta hari ini sebanyak 14.061 penumpang. Sedangkan yang tiba di Yogyakarta sebanyak 11.561 penumpang. Prediksi puncak arus penumpang di libur Natal dan Tahun Baru ini akan berlangsung pada esok hari. Selama 10 hari, masa angkutan Nataru KAI Daob 6 Yogyakarta telah melayani sebanyak 605.466 penumpang atau naik 18% pada periode yang sama saat Nataru tahun lalu. Sementara itu, pemirsa, hujan lebat melanda pelabuhan Ciwandan, Cilegon, Banten, namun pemudik tetap semangat untuk bisa melanjutkan perjalanan memasuki lambung kapal. Meski demikian, pergerakan masyarakat di jalur penyeberangan utama nasional terpantau masih terkendali. Berdasarkan data Posko Angkutan Natal dan Tahun Baru 2025-2026, per Jumat lalu, data Posko Merak yang mencakup Pelabuhan Merak, Ciwandan, dan BBJ Bojonegara mencatat 123 trip kapal beroperasi selama 24 jam dan total penumpang yang menyeberang dari Jawa ke Sumatera mencapai 33.910 orang. Dan pemirsa, kita langsung bergabung dengan rekan Iskandar Nasution yang berada di Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten. Kemudian ada Galih Wisma di Stasiun Tugu Yogyakarta. Ya, terima kasih Diandra. Sore hari ini saya melaporkan langsung di Stasiun Tugu Yogyakarta. Di momen libur Natal dan Tahun Baru kali ini, hari ini tepatnya pada tanggal 20 Desember, volume kendaraan atau volume penumpang menuju stasiun Jakarta mencapai 60.891. Ini untuk Jakarta. Adapun penumpang yang berangkat maupun yang tiba di Stasiun Tugu, untuk yang berangkat sejumlah 14.061. Untuk yang berangkat untuk kemudian penumpang yang